Statistik menunjukkan bahwa 95% orang yang program diet itu gagal. Ingin makan. Yang sebentar. Yang harus dipahami dulu, diet itu apa sih? Ingat ya, stres itu aja mengeluarkan hormon. Namanya hormon kortisol. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sharing setelah praktek. Oke, pada kesempatan kali ini ketemu lagi ya dengan pasien-pasien yang unik gitu, tentang pasien yang nanya gimana cara ngurusin badan. Oke, nah saya harus jelaskan bahwa ini jangan membuat desperado dulu ya, Ferguson. Statistik menunjukkan bahwa 95% orang yang program diet itu gagal. Jangan sedih dulu, tauin kenapanya. Nah, diet gagal itu bukan karena strateginya yang salah. Dari zaman ke zaman, dari berbagai negara, diet itu ya begitu gitu, aturannya ya seperti itu gitu. Nah, sayangnya kenapa sih kok jadi tidak turun? Kenapa sih kok jadi gagal dietnya? Kenapa sih sudah diet tapi berat badan saya enggak turun? Kan gitu ya, 95% loh kegagalannya. Itu ternyata disebabkan karena subliminal conscious mind kita atau alam bawah sadar kita itu unhappy. Kenapa? Unhappy atau stres lebih tepatnya, ya kan? Nih, saya ngurangin makan. Yang sebentar, yang harus dipahami dulu, diet itu apa sih? Diet itu mengatur pola makan. Ingat ya, mengatur pola makan dengan pola makan yang lebih teratur, disiplin dan sehat pastinya. Bukan mengurangi, tapi bisa dengan melakukan substitusi. Nah, yang terjadi kalau orang diet, saya sudah nggak makan, saya sudah nggak makan A, nggak makan B, nggak makan C gitu ya, tapi kurus aja enggak gitu. Nah, itu contoh statementnya. Terus kemudian, lu sih makan apa aja tetap aja bisa langsing. Nah, gue minum air aja udah gemuk. Nah, persepsi yang masuk ke alam bawah sadarnya aja sudah menyuruh tubuhnya untuk tetap gemuk. Lah, gimana mau kurus? Jadi jangan pernah katakan sesuatu yang tidak pernah kita harapkan, agar tidak masuk ke subliminal conscious mind kita, agar tidak masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga itu menjadi kenyataan. Itu di ilmu NLP ya. Nah, kita bicara lagi nih soal diet. Diet itu adalah mengatur pola makan yang lebih disiplin, yang lebih sehat, yang lebih teratur gitu ya. Bukan mengurangi, tapi bisa mensubstitusi gitu. Nah, kalau keluhannya adalah saya sudah mengurangi makan. Wah, turun dong saya berat badannya gitu. Udah seneng nih, udah turun, tapi habis itu stuck. Nah, di fase stuck ini yang nggak turun-turun, si pasien suka stres sendiri. Ingat ya, stres itu aja mengeluarkan hormon, namanya hormon kortisol, yang dia akan keluar sehingga membuat atau memerintahkan. Kan ini dia sudah mengurangi makan nih, ya kan? Kemudian dia stres nih, waduh harus turun, harus ini, harus itu gitu kan. Stres dong, dia nggak happy. Tubuh mengeluarkan hormon kortisol. Akhirnya apa? Tubuh membuat defensif atau pertahanan. Waduh, ini ada mau terjadi sesuatu
gitu kan. Ini mau dikurangin nih lemaknya misalnya, atau berat badannya nih gitu. Dia akan dengan cerdasnya, nah itulah kelebihan tubuh, bahwa tubuh kita itu sudah Allah berikan dengan sebegitu cerdasnya untuk mendeteksi setiap perubahan yang terjadi. Maka dia mengeluarkan glukosa karena merasa ada yang mau diambil nih, tubuhnya kan unhappy, kan stres, hormonnya memberikan instruksi yang seperti itu gitu kan. Keluarlah glukosanya sehingga gula darahnya naik, padahal makan saja tidak. Oh, saya pastikan kalau yang seperti ini berat badan Anda tidak akan turun. Jadi saya pesan kepada teman-teman semuanya bahwa diet itu masalah mindset. Diet itu tidak boleh bersyarat. Mencintai aja tanpa syarat, masa diet aja bersyarat gitu ya. Nah, jadi jangan tanpa pamrih. Oh, aku diet, aku ngatur ini, pamrihku begini. No, nggak usah tanpa pamrih. Jangan jadikan diet itu sebagai goal saya ini, turun berat badannya ini, bla bla bla. Tapi jadikan itu syarat bahwa untuk dapat tubuh sehat, saya harus memasukkan asupan makanan yang sehat juga ke tubuh saya. Seperti itu, sehingga apa? Hormon kortisolnya tidak keluar atau hormon stresnya tidak keluar, sehingga tubuh yang sangat cerdas itu tidak mengeluarkan memproduksi glukosa, tidak memproduksi apa-apa yang sekiranya menahan agar tidak terjadi pembakaran, agar tidak terjadi pengurangan berat badan gitu. Jadi kalau mau diet harus dari hati, hatinya harus happy gitu ya, mindsetnya harus yang benar. Kalau kita masih tertekan, masih stres, masih dengan pamrih, ya itu boro-boro turun berat badan, sakit mah ya. Gitu. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Be happy untuk diet, dapatkan tubuh yang sehat, dapatkan berat badan yang ideal, bukan sebagai tujuan itu tetapi sebagai syarat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.